Halo semuanya, pada kali ini kita akan bahas mengenai densitas atau diamarti. Nah, pernah nggak sih kalian mengalami situasi semacam ini? Kalian menghitung ANOVA lalu hasilnya signifikan atau H0 ditolak. Nah, ANOVA ini hanya memberitahu kita setidaknya ada satu pasang rata-rata perlakuan yang berbeda. Misal seperti berikut. Yang satu, ANOVA itu tidak memberitahu kita pasangan mana yang berbeda, apakah A versus B atau A versus C. Dia juga tidak memberitahu kita perlakuan mana yang terbaik atau terburuk. Nah, sehingga diperlukan uji lanjutan atau post test, seperti uji Duncan atau Diamarty. Kita agar lebih mudah membayangkan, kita analogikan seperti berikut. Ada 3 orang pelari A, B, C. Nah, istilahnya ANOVA ini semacam penonton yang hanya melihat, kayak mereka hanya tahu ada yang beda, tapi nggak tahu yang beda yang mana, yang lebih baik yang mana, yang sering yang mana. Nah, dan tes ini seperti juri yang tahu yang beda yang mana, yang terbaik yang mana, yang sering yang mana juga. Jadi, kita menggunakan Dunkers test dan kita membahas Dunkers test pada hari ini. Pada Dunkers test sendiri, kita menggunakan LSR atau Least Significant Range. Least Significant Range. Oke. Nah, LSR sendiri bisa juga dituliskan dengan RP. Ini adalah jarak nyata yang terkecil. Kita hitung dengan RA, R alpha, PV dikali SY atau standard error. Nah, standard error sendiri nilainya adalah MSE dibagikan dengan N. Nah, R alpha ini bisa dicari dari tabel Walpole A13. Dengan P ini adalah jaraknya. Karena dan tadi visual difference, sehingga ia menggunakan nilai kritis yang berubah-ubah tergantung jarak peringkat rata-rata yang dibandingkan. Oke, agar lebih mudah memahami, mari kita coba soal berikut ini. Jadi, peneliti nutrisi ternak menguji 5 jenis konsentrat P1, P2, P3, P4 untuk melihat pengaruhnya terhadap pertambahan bobot sapi. Data parameternya sebagai berikut. Pertama, ANOVA-nya signifikan. MSE-nya 8, DOF-nya 15, tarif nyatanya 0,05. Dengan rata-rata seperti berikut. Yang pertama adalah langkahnya adalah kita urutin dari low ke big. Ini karena ini sebenarnya udah urut, jadi kita tinggal tulis saja. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menghitung SY. Caranya adalah dengan tadi mengkuadratkan MSE dibagi N. Ini adalah akar 2 atau sekitar 1,414. Berikutnya adalah kita menentukan batas kritisnya dari tabel. Nah, tadi kan diketahui dengan alfanya adalah 0,05, V-nya 15. LSR ini dari RP dikali dengan tadi SY tadi. Kita cari tabel dulu. Tadi kan alfanya 0,05, V-nya 15, sehingga kita bisa P-nya dari 25 karena multiple range tadi. Dapatkan 3,014 hingga 3,312. Kita langsung tulis saja. LSR-nya juga. Oke, yang keempat kita bandingkan selisih dengan RP. Jika selisih lebih dari RP artinya signifikan. Kita bandingkan yang tertinggi dulu. P5 dengan 4 hasilnya signifikan dengan semuanya, maka dia teratas. D, rotasinya. P4 di bawahnya, dia setara dengan P3 karena non-signifikan dengan P3. Lalu P2 juga non-signifikan dengan P1, maka dia setara dengan rotasi A. Nah, oke, jika tujuan peternakan adalah pertumbuhan maksimal, maka gunakan depan P5.
Nah, kalau pakan P5 terlalu mahal, maka pakan P4 atau P3 ini bisa menjadi alternatif karena sebenarnya mereka ini statistik keduanya memberikan hasil yang sama atau tidak terlalu berbeda.